Salah satu hal yang menarik dari pemilu tahun 2024 di Indonesia adalah besarnya pengaruh Presiden Jokowi terhadap elektabilitas Capres dan Cawapres, dan dalam konteks ini adalah Prabowo Gibran. Dari hasil beberapa lembaga survei, misalnya Lingkaran Survei Indonesia menyatakan bahwa elektabilitas Prabowo Gibran telah mencapai 50,07%. Artinya, sudah cukup untuk mengantarkan Prabowo Gibran memenangkan pemilu satu putaran. Terus, di mana sih korelasinya antara tingginya elektabilitas Prabowo Gibran dan pengaruh Jokowi? Sini, gue jelasin. Secara sederhana, pemilih di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu pemilih yang puas terhadap kinerja pemerintah saat ini, yaitu kinerja dari Presiden Jokowi, dan yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. Nah, dari sini Prabowo Gibran yang mengusung tema keberlanjutan mengambil kolam yang puas terhadap kinerja pemerintah. Kenapa? Karena kolam pemilih inilah yang paling besar jika mengacu pada approval rating presiden yang berada di angka 70%-an. Sedangkan Anies Baswedan berada di kutub sebelahnya dengan mengambil kolam pemilih yang tidak puas terhadap pemerintah. Ya, kalau melihat elektabilitas Anies Muhaimin yang berada di angka 22%, maka teori ini menjadi semakin valid karena angka tersebut serupa dengan angka masyarakat yang nggak puas dengan kinerja pemerintah saat ini. Nah, sejak awal kan Presiden Jokowi itu udah bilang ya, bahwa ia akan cawe-cawe nih di pemilu 2024. Terus kira-kira kenapa ya Presiden Jokowi mau secara nggak langsung terlibat dalam Pilpres 2024? Apa karena ada anaknya yang mau maju? Tunggu dulu. Nih gue coba jelasin dari perspektif yang lain. Secara sederhana, Presiden Jokowi selama 10 tahun memerintah sedang membangun sebuah pondasi bernegara menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kita ambil contoh, IKN dan hilirisasi. Tapi konstitusi di Indonesia mensyaratkan bahwa seorang presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode atau 10 tahun. Artinya apa? Apa yang dilakukan Jokowi saat ini akan sia-sia jika tidak dilanjutkan. Maka dari itu, ya wajar kalau misalnya Jokowi menginginkan bahwa presiden selanjutnya adalah orang yang ingin dan mampu untuk meneruskan apa yang telah ia kerjakan selama 10 tahun ini. Jadi sampai sini paham ya? Jokowi kan emang udah kode nih kalau misalnya ia akan cawe-cawe. Dan publik pun beranggapan bahwa Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Ditambah lagi, Jokowi juga udah menjelaskan bahwa boleh kok presiden itu untuk ikut berkampanye dan mendukung salah satu pasangan calon. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Nah, tapi apakah di sisa waktu ini Jokowi akan secara terang-terangan berkampanye untuk Prabowo Gibran? Menurut gue sih ya, Jokowi itu nggak akan serta-merta langsung mendukung secara belak-belakan. Ada kondisi-kondisi yang perlu dilihat terlebih dahulu, yaitu terkait elektabilitas Prabowo Gibran. Jika menurut Jokowi elektabilitas Prabowo Gibran masih di bawah 50% atau hanya sedikit di atas 50%, emang ada besar kemungkinan bahwa Jokowi akan turun langsung untuk memastikan kemenangan Prabowo Gibran. Di sisi lain, seandainya target elektabilitas sudah tercapai dan meyakinkan untuk menang, nampaknya Jokowi ya nggak akan muncul di kampanye akbar Prabowo Gibran nanti. Artinya, Jokowi adalah kartu as bagi Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau seandainya Prabowo Gibran sudah memenangkan Pilpres 2024, apa sih langkah yang akan diambil oleh Jokowi selanjutnya? Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya juga, kalau misalnya tujuan utama Jokowi adalah memastikan apa yang dikerjakannya selama ini dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya. Untuk itu, pasca pemilu, Jokowi akan memperkuat legislatif agar sesuai dengan visi dan misi eksekutif, dalam hal ini adalah presiden. Dan oleh karena itu juga, kemungkinan terbesar adalah Jokowi akan menjadi ketua umum partai politik yang ada di parlemen. Saat ini, Jokowi kan emang masih berstatus sebagai anggota PDIP. Dan menurut gue, kemungkinan terbesarnya adalah beliau keluar dari PDIP karena Jokowi bukan pengambil keputusan utama dari partai tersebut. Terus kalau misalnya kayak gitu, Jokowi kira-kira akan gabung partai politik mana ya? Ada sejumlah partai politik yang mungkin bisa jadi tempat berlabuh bagi Jokowi. Yang pertama itu PSI. Ya, kita juga sama-sama tahu kalau misalnya PSI adalah partai yang paling terdepan mendukung dan menempel pada Jokowi. Tapi menurut gue, kemungkinan Jokowi bergabung ke PSI itu masih 50-50. Why? Karena sudah ada Kaisang, putra Jokowi di partai tersebut. Jadi langkah paling tepatnya adalah, ya Pak Jokowi mencari partai lain jika tujuan utamanya adalah untuk mensinkronisasikan antara legislatif dan eksekutif. Selain PSI, Partai Gerindra juga menjadi top of the list Jokowi pasca pemilu 2024. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, kalau misalnya nanti Prabowo berhasil memenangkan pemilu, secara nggak langsung pasti akan ada pengaruh dari Pak Jokowi.
Dan untuk itu, ada kemungkinan bahwa Prabowo akan memberikan kursi Ketua Umum Gerindra kepada Joko Widodo. Ditambah lagi, Gerindra kemungkinan besar akan menjadi partai pemenang, ataupun ya seburuk-buruknya peringkat kedua di pemilu 2024. Artinya apa? Tujuan Jokowi memiliki pengaruh di legislatif akan terpenuhi jika Jokowi menjadi Ketua Umum Gerindra. Dan selain itu, Jokowi juga berpeluang untuk bergabung ke Golkar. Kenapa? Nampaknya, Golkar sedang mencari sosok ketua umum baru yang bisa memperbaiki performa Golkar yang dimana makin merosot di setiap pemilu. Dan oleh karena itu, Jokowi bisa menjadi jawaban atas merosotnya performa Golkar di pemilu. Menurut kalian gimana? Setelah pemilu 2024 selesai, partai politik mana yang paling cocok untuk Jokowi? Tulis di kolom komentar ya.